Shalom, saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik dalam kasih Tuhan. Firman Tuhan yang menyapa kaum ibu pada saat ini tertulis dalam kitab Roma pasal yang ke-12, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-21. Nats ini dituliskan oleh Rasul Paulus sekitar tahun 57 hingga di 58 Masehi. Kemungkinan besar Paulus berada di Korintus ketika menuliskan nats ini, dan Paulus adalah pribadi yang sangat berpengaruh dalam perkembangan gereja ketika itu. Dan surat Roma ini ditulis kepada jemaat di Roma yang sebagian besar terdiri dari orang-orang bukan Yahudi. Meskipun ada juga sejumlah orang Yahudi yang menjadi bagian dari jemaat itu. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, tujuan utama Paulus menuliskan nats ini tidak lain adalah untuk memberikan penjelasan yang sistematis tentang Injil dan pembenaran oleh iman itu secara keseluruhan. Tapi topik kita pada saat ini bicara tentang lawanlah kejahatan dengan kebaikan. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, lalu apa yang bisa kita lihat sebagai penegasan dari firman Tuhan pada saat ini? Hal yang pertama kita melihat yang mau ditegaskan adalah kasih yang tulus dan otentik. Yang kedua tidak lain adalah kebencian terhadap kejahatan dan mencintai kebaikan. Itu sebabnya dikatakan jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hal yang ketiga yang mau ditegaskan tidak lain adalah kasih persaudaraan. Seperti apa yang dituliskan di ayat yang ke-10 itu, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Hal yang keempat yang mau ditegaskan tidak lain adalah biarlah rohmu tetap menyala-nyala, semangat dalam melayani Tuhan. Seperti apa yang dikatakan oleh ayat yang ke-11 itu. Lalu yang kelima tidak lain adalah adanya sukacita, kesabaran, dan doa kepada Tuhanmu. Maka Paulus mengatakan bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Hal yang keenam yang mau ditegaskan tidak lain adalah kepedulian terhadap sesama. Bantulah setiap orang yang berada di dalam kekurangan dan jadilah pribadi yang selalu memberikan tumpangan. Hal yang ketujuh yang mau ditegaskan tidak lain adalah ketika firman Tuhan berkata, berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Firman Tuhan ingin menegaskan hidupmu adalah kehidupan yang memberkati. Engkau dipanggil Tuhan untuk memberkati dan tidak membalaskan kejahatan dalam menghadapi kejahatan. Yang kedelapan, hiduplah dalam kerukunan dan kerendahan hati. Yang kesembilan, atasilah kejahatan dengan kebaikan seperti apa yang dikatakan oleh tema kita. Itu sebabnya di ayat yang ke-21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan itu sendiri. Kaum ibu yang diberkati Tuhan, lalu apa yang menjadi refleksi bagi kita melalui kitab Roma 12 ayat 9 sampai 21 ini? Hal yang pertama tidak lain adalah kasih yang tulus. Biarlah ini menjadi refleksi terindah bagi setiap kita, terkhusus kaum ibu, dengan berefleksi, apakah aku sudah menunjukkan kasih yang tulus kepada keluargaku, kepada temanku, atau orang-orang di sekitarku? Yang kedua, refleksi tidak lain adalah kebencian terhadap kejahatan. Biarlah melalui refleksi, melalui nats ini, kita bertanya dan berefleksi, apakah aku cukup berpegang teguh pada nilai-nilai kebaikan dan menjauhi kejahatan dalam kehidupan? Yang ketiga, refleksi bagi setiap kita, terkhusus kaum ibu, hadirkanlah selalu semangat dalam melayani Tuhan. Mungkin setiap kita, terlebih pribadi yang dipakai Tuhan lebih dan lebih lagi untuk melayani. Di satu sisi, di satu saat, kita bisa mengalami kelelahan itu. Kita bisa mengalami keterpurukan. Tapi biarlah roh Allah itu menjadi kuat kita, agar kita selalu memiliki roh yang selalu bernyala-nyala dan selalu semangat melayani Tuhan. Bahkan mungkin ketika di akhir periode ini,
Biarlah setiap kita lebih lagi memberikan yang terbaik untuk pelayanan ini. Yang keempat tidak lain adalah sukacita, kesabaran, dan doa. Ini menjadi refleksi bagi setiap kaum ibu dengan berpikir atau merenungkan, apakah aku sudah menunjukkan sukacita, sudah menunjukkan kesabaran, sudah hidup di dalam ketekunan, di dalam doa. Terlebih ketika tantangan, ujian, godaan hadir di dalam kehidupanku. Lalu yang terakhir, memberkati dan tidak membalas kejahatan. Ingatlah firman Tuhan itu, ketika kita mengasihi orang yang berbuat jahat, itu sama seperti kita meletakkan bara api di atas kepalanya. Maka jadilah pribadi yang memberkati dan tidak pernah membalaskan kejahatan. Kalaupun engkau harus membalas, balaslah dengan kebaikan. Sehingga kebaikanmu dikenal dan dilihat oleh setiap orang, dan Tuhan menjadi kuatmu menjalani hari-hari kehidupanmu. Tuhan memberkatimu. Amin.